warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Ya, Kami siang. di sini dari SMA Negeri 1 Pamekasan, kelas 12G, mau mengadakan wawancara tentang Ya, seni kriya yang ada di Madura, khususnya di khususnya di Pamekasan. ya. Boleh diperkenalkan nama, usia, dan pekerjaannya, Bapak? Nama saya panjangnya itu Fatihatul Huda. Panggilannya terkenal dengan Aum. Gitu aja. Ya, usia sekarang saya itu 49 tahun. Bapak mulai menekuni seni kriya ini dari mana awal mulanya? Kalau mulai kegiatan seni kriya itu saya belajar itu sudah mulai dari SD. Tuh. Jadi sampai sekarang skillnya dari awal saya pribadi saya tuh dari seni rupa. Oh, Kegiatan tuh memang dari SD terus dikembangkan ke kriya ini sampai detik ini. Ya mulai seni lukis, ya seni kerajinan, tuh pengecetan. kalau untuk perkembangan seni kriya sendiri di Madura gimana? Kalau perkembangan di seni seni kriya itu ya tetap berjalan, Mbak. Cuman kan karena sekarang ini masih ada semacam COVID-19. Iya, Nah, inilah menjadi tantangan kita. Bagaimana cara mensosialisasikan kerajinan ini atau mau apa istilahnya? Mengenalkan itu melalui lewat Instagram, bisa melalui sosial Facebook, media. ya bisa melalui ini ya, melalui proses proses ini kegiatannya. Pameran. Ya pameran. Nah, berjalannya waktu dengan adanya teknologi itu baru Sosial media. ya sosial media itu terus dikembangkan melalui pameran yang istilahnya yang terkait dengan pemerintah atau dari pihak swasta sendiri. Semisal kayak Bank Mandiri ingin butuh kegiatan apa, kalau Pemda dari pemerintah daerah itu sendiri melalui Dinas Desperindak, UKM koperasi itu sama perekonomian. Biasanya kalau Bapak buat sebuah karya, itu Ya. biasanya lebih bagusnya itu pakai kayu apa gitu. Kalau yang selama ini yang saya tekuni, mulai dari dulu sampai sekarang ini, saya menggunakan kayu limbah yang bernama kayu pinus. Bisa itu dinamakan kalau di Jawa, di Surabaya atau Malang itu jati Belanda. Bisa orang itu mengatakan itu kayu palet. Awal mula Bapak membentuk perkumpulan warung seni dan budaya Rojok Tulit itu dari mana awalnya? Berawal saya itu 2005. Terus ada keinginan dengan bertemunya dengan Pak Wid itu sendiri, menginginkan ada sebuah perkumpulan dengan bahasa Rojok Tulit itu sendiri. Seni kerajinan, seni pertunjukan, termasuk seni rupa itu sendiri. Di Rojok Tulit itu komplit, mulai dari kegiatan kaosnya, mau stiker itu kan masih dibutuhkan. Alasan saya mendirikan Rojok Tulit menjaga keseimbangan. Kalau semua di batik, Iya. yang lain kemana? Minat masyarakat terhadap seni kriya sendiri itu seperti Iya. apa? Kalau minatnya ada sih Mas. Cuman mulai dari dulu andilnya itu kegiatan kriya itu sebetulnya dari SDM dan pemerintah setempat. Ya kembali lagi saya membangun di sini itu tidak mudah Mas Mbak untuk membuka ruang pola pikir itu yang tidak mudah. Yang penting Menjalankan. iya eksistensinya di situ yang dibutuhkan. Ya biasa Mbak Mas, kalau kegiatan kita itu sepi rame itu hal-hal yang lumrah. Ya. Karena di sini itu tidak ada tempat untuk memamerkan, mengenalkan, mengenalkan
bahwasanya ini masih ada. Satu contoh kayak gantungan kunci, seberapa sih? Atau dia itu tempat kotak bolpen, yang dimana besok-besok itu akan dicari. Nah, perangnya kita itu gini mas, juga yang kedua, perang melalui media mesin. Kalau di Indonesia pada umumnya, apalagi untuk daerah kita sendiri di Pamekasan ini mas, justru yang lebih mahal itu dengan menggunakan mesin ketimbang handmade. Menurut pandangan Bapak, bagaimana sih anak muda sekarang memandang seni kriya itu sendiri gitu? Dari pertanyaan kalian itu tergantung cara kita mengemas. Yang pertama, yang kedua tergantung kalian itu mempromosikan. Masa kalah dengan adanya Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ya tahu-tahu udah dapat barangnya, kok kecewa, ya sudah salah sendiri. Nah, tapi untuk menggugah rasa itu seperti ini yang masih menjadi tantangannya, bukan berarti nggak ada yang mesen itu. Ya itu yang bisa Om Au berikan buat Mas dan Mbak, karena kalian yang hadir di sini ini yang sudah menyambung silaturahmi dengan adik-adik saya ini adalah ini yang hadir. Dan untuk seterusnya adik-adik saya yang hebat-hebat di sini. Ya mungkin sesi wawancara sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas ilmunya, atas informasinya, sama-sama. atas pengalaman baru ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kriya. Dalam bahasa Sanskerta, maknanya mengerjakan. Dilahirkan dari tangan-tangan ajaib pribumi kita. Karya ini unik dan berkarakter dengan muatan estetika, filosofis, dan keberfungsiannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan yang kuat dan tetap bersinergi dengan pesona Nusantara. Salah satu jenis kriya yang epik adalah kriya kayu. Daerah kami, Pamekasan pun menghasilkannya. Kata narasumber kami, Bapak Aux, kriya kayu Pamekasan mengangkat situs-situs bermakna layaknya Arek Lancor. Pun daerah lain memiliki ciri yang kuat dan memikat. Karya ini harus terus dijunjung, didukung, supaya tidak lepas begitu saja tanpa ada yang mewarisi. Seperti harapan Pak Aux, generasi muda harus berperan meneruskan warisan budaya ini. Karena jika ditelisik gunanya, mungkin kriya bisa menyimbak Megaraya.